Bapak yang berbahagia, kita lanjutkan caranya. Yang pertama, sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Tri Chandra Muharam Edit, MPD, selaku pimpinan SMA Kesehatan Semarang. Kepada beliau Pak Chandra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Korps Mahasiswa Jateng, Ibu Dr. Anda Dr. Asrikan, Bapak Insinyur Haji Bambang Sutrisno MM dari DPD RI, dalam serta para peserta pendidikan pendahuluan bela negara Mahasiswa Jawa Tengah kedua tahun 2021 secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Korps Mahasiswa Kota Semarang dengan SMA Kesatria 1 Semarang berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara. Namun sebelum saya menyampaikan sambutan, sejenak marilah kita merenungkan atas duka yang menimpa rekan-rekan saudara bangsa Indonesia atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air kemarin di Kepulauan Seribu. Semoga arwah para mereka yang telah meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kita mengetahui semua bahwa duka tersebut direspon cepat oleh pemerintah Indonesia dengan menurunkan bala keselamatan yang melibatkan juga Tentara Nasional Indonesia, juga kepolisian dan semua pihak Basarnas, sebagai suatu wujud bahwa sesungguhnya apabila ada gangguan yang mengancam bangsa Indonesia atau bangsa kita memerlukan bantuan, seluruh elemen dari bangsa kita turut berperan untuk meringankan beban itu. Hal ini selaras dengan kegiatan bela negara sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara pasal 23 45. Hal itu memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana telah diamanatkan. Hal ini juga apabila ada sebagian dari bangsa kita yang memerlukan bantuan, tidak hanya negara kesatuan NKRI saja yang perlu kita pertahankan. Kalau ada bagian bangsa yang memerlukan bantuan, kita pun akan siap untuk memberikan sebagian tenaga kita agar bangsa Indonesia tetap utuh selamanya. Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, SMA Kesatria 1 Semarang senantiasa mendukung upaya untuk bela negara. Karena bela negara itu merupakan hak juga kewajiban dari setiap warga negara, di mana kesadaran bela negara itu menjadi modal dasar dan sekaligus kekuatan dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kita semua, mari kita jaga keutuhan bangsa kita, di mana negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia telah menopang puluhan bahkan ratusan dari suku bangsa yang ada di negara kita. Ini merupakan beban yang berat sekaligus juga suatu tantangan bagi kita, suatu amanat kepada kita sebagai generasi penerus dari para founding father kita, para pendiri kita untuk menjaga keutuhan serta kesatuan dari bangsa kita. Telah banyak cobaan yang ingin merongrong, menghancurkan bangsa Indonesia, tetapi
atas dasar persatuan kesatuan dan berdasarkan kekuatan bersama dari seluruh bangsa Indonesia, semua itu dapat dilewati. Setiap warga negara memang harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, tentunya sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Seperti kami dari SMA Kesatria 1 Semarang, kami sebagai pendidik mengajarkan masalah bela negara ini dalam pendidikan. Sehingga pada saat seperti ini, ketika siswa-siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara pandemi, kita pun dalam hal ini mendukung program yang kemarin Pak Fardi sampaikan kepada kita untuk melaksanakan pendidikan bela negara secara virtual. Kita mensupport kegiatan tersebut karena selama ini pun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan seperti kemarin apel bersama hari pertama masuk sekolah di semester genap kita lakukan secara virtual. Demikian juga penerimaan peserta didik kami dari SMA Kesatria 1 Semarang pun juga melaksanakan secara virtual. Anda bisa kunjungi ke kami tentang penerimaan peserta didik secara virtual. Jadi siswa, orang tua yang punya anak ingin memasukkan ke SMA Kesatria 1 Semarang dapat melaksanakan pendaftaran melalui jalur virtual atau online, tidak perlu datang, semua dilakukan karena dalam situasi yang pandemi seperti ini. Kita berharap dan berdoa semoga bangsa Indonesia yang terkenal dengan kebersamaannya itu dapat melalui semua cobaan pandemi ini dengan baik. Tentunya di bawah koordinasi dari pemerintah yang sah, pemerintah yang sekarang sedang melaksanakan program-program dalam upaya mengupayakan agar bangsa ini dapat melewati masa-masa krisis ini dengan baik. Harapan kita, seluruh bangsa Indonesia tetap mendukung program yang telah dilaksanakan pemerintah, tentunya dengan masukan-masukan yang bersifat konstruktif agar keutuhan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dengan baik. Demikian, selamat melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra sambutannya. Ibu Bapak dan peserta pendidikan bela negara. Agenda berikutnya sambutan dari Ketua Kopma Dipa Jateng yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Fedora Asri M. Pada Ibu dipersilakan. Selamat siang, kami ucapkan kepada yang berhormat Bapak Pembong dari BPJ RI, semoga senantiasa sehat kita, dan juga kepada yang terhormat Bapak Tri Chandra, Kepala Sekolah SMA Kesatria, beserta jajaran guru yang ada di SMA Kesatria, kepada para pemateri dari Kapsmin Buama di Jateng dan juga bersama teman-teman dari Kapsmin Buama di Jateng maupun dari Kota Semarang. Serta tidak lupa selamat siang juga untuk seluruh peserta yang tengah mengikuti kegiatan ini. Di non kami, teman saya ada anak-anak, ada muda, ada teman-teman dari perguruan tinggi, ada yang masih mahasiswa Undip, dari Unika, dari UKSW Salatiga, USM Semarang, juga dari UPY Boyolali, banyak UPY Boyolali, banyak sekali yang ikut, juga Unisula Semarang, dan juga Universitas Semarang. Yang dari SMA ada pengurus OSIS, ada Pak Ibra, ada yang dari Patroli Keamanan Sekolah, juga Pramuka,
Ada juga yang dari organisasi di bawah pemerintah, yaitu Karang Taruna, Forum Anak, PIK Remaja, semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Pada hakikatnya, bela negara adalah suatu sikap dan perilaku dari seorang warga untuk negaranya. Perilaku yang menjiwai atau yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara tersebut. Dan untuk negara kita, bagi kita harus mencintai NKRI kita, di mana di situ akan terbentuk bela negara yang akan kuat dan masif. Ingat, bela negara adalah hak dan kewajiban kita bersama. Hak dan kewajiban warga negara yang baik. Dan hak kewajiban kita warga negara untuk negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara lain. Dan saya yakin sebagai warga negara yang baik, tentunya kita ingin mengekspresikan diri kita dalam bela negara tersebut dengan turut serta menjaga NKRI, rumah kita bersama, agar utuh, aman, dan nyaman untuk kita tinggali bersama. Untuk itulah kami Korps Menwa Mahadipa Jawa Tengah kembali memprakarsai dan meminta Korps Menwa Mahadipa Kota Semarang untuk melaksanakan PPPN Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Dan untuk yang sekarang ini adalah untuk yang kesekian kalinya kita mengadakan. Yang sekarang, terima kasih sudah bekerja sama dengan SMA Kesatria 1 Semarang. Untuk diketahui pula bahwa selama beberapa tahun ini, Korps Menwa Mahadipa Jateng sudah mengadakan PPPN di beberapa kota Kabupaten Jawa Tengah. Misalnya di Solo, Boyolali, Temanggung, Tegal, dan Semarang. Masing-masing kota sudah ada, sudah lebih dari satu kali. Mohon doanya saja, semoga akan menyebar ke kota-kota lain. Dan untuk diketahui pula bahwa peserta hasil dari PPPN sudah cukup banyak. Dan sudah cukup banyak pula yang kami kirim ke Kemhan, ke Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini ke Dodiklat Bela Negara Kemhan di Jawa Barat, untuk ditambahkan ilmunya yang lebih dan lebih lagi tentang bela negara. Dan mereka semua sekarang ini tergabung di Korps Bela Negara Mahadipa Jateng dan Korps Bela Negara Pemuda Mahadipa Jateng. Keduanya merupakan organisasi rintisan dan masih di bawah koordinasi kami, Korps Menwa Mahadipa Jateng. Demikianlah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta anak-anakku yang terkasih, sambutan dari saya, Theodora Asri, selaku Ketua Korps Menwa Mahadipa Jateng. Sekali lagi terima kasih untuk semua perhatian dan upayanya untuk memasyarakatkan bela negara dalam giat-giat yang ada dan juga kali ini. Kali ini secara khusus berterima kasih kepada Bapak Pematri, Bapak Pematri ya duanya ya. Maaf ini seharusnya yang satu ibu, karena mohon izin karena ibunya mendadak sakit COVID dan dia juga terkena lockdown, beliau tidak bisa ikut terbuat, yaitu Ibu Sri Martiati dari Boyolali. Mohon izin, semoga ibunya lekas sembuh. Secara khusus terima kasih kepada Korps Menwa Mahadipa Kota Semarang dan
Secara lebih khusus lagi, sungguh terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah bersama jajaran guru dan murid-murid SMA Kesatrian Semarang. Selamat mengikuti PPPN secara virtual. Semoga banyak manfaat yang didapat. Salam bela negara. Salam bela negara. Wisida Widya Kastrena Dharma Sida. Menua. 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 Oke. Untuk aplaus dulu untuk Ibu Kedra. Terima kasih sambutannya yang sudah semangat. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang terlibat di kegiatan virtual. Acara berikutnya sambutan yang sekaligus akan membuka kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara Mahadipta Jateng kedua tahun 2021. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Sutrisno MM, DPD RI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Korp Mahadipta Jawa Tengah, Ibu Dr. Andes Theodora, MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kesatrian 1 Semarang, Pak Chandra. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati para peserta. Kami lihat banyak sekali peserta unsurnya dari mahasiswa, dari beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, dari Undip, Unika, UKSB Salatiga, USN Semarang, UPIM Boyolali, Unisula, dan Universitas Semarang. Dari SMA pelajar, SMA dan SMP, dari OSIS, Paskibra maupun Patroli Keamanan Sekolah dan Pramuka, serta dari Karang Taruna, Forum Anak, dan PK Remaja, serta Bapak Ibu para peserta rapat, baik yang hadir secara fisik maupun virtual yang saya hormati. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridhonya pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul walaupun secara virtual karena situasi pandemi yang sampai saat ini belum begitu mereda. Selanjutnya kita sampaikan ikut prihatin dengan tragedi pesawat Sriwijaya SJ182, dan yang kedua adalah terjadinya longsor di Jawa Barat yang juga memakan korban yang cukup banyak. Untuk itu semoga para korban menjadi syuhada dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT. Hadirin yang saya hormati, bela negara merupakan wadah peran dan kontribusi segenap komponen masyarakat dari berbagai unsur, mulai dari dunia usaha, pendidikan, media, tokoh pemuda, tokoh agama, untuk memberikan sumbangsih kepada negara yang melebihi panggilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Konstitusi mengamalkan bahwa bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian juga dalam pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh peserta untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan NKRI. Mengenang kembali mengorbankan para pahlawan, mengenang kembali pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa, sekaligus untuk menguatkan kembali keyakinan kita akan pentingnya persatuan dan kesatuan, semangat pantang menyerah,
persamaan dan gotong royong untuk mempertahankan serta menjaga keutuhan NKRI. Bela negara tidak bisa hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata, namun harus dilakukan melalui berbagai program dan berbagai profesi. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri saja, tapi semua anak bangsa harus bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdiannya masing-masing. Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang petani, guru, prajurit TNI, dokter, bidan, tenaga kesehatan, pelajar, buruh profesional, pegawai negeri, pedagang, serta profesi lainnya. Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Implementasi dari 5 nilai dasar bela negara tersebut dengan melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan, masyarakat, dan berbagai profesi. Untuk lingkup pendidikan, pembinaan kesadaran bela negara dilakukan melalui sistem pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara untuk lingkup masyarakat ditujukan untuk seluruh kelompok masyarakat, dan untuk lingkup pekerjaan dilakukan oleh baik instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu, PKBN ini juga penting sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Di sisi lain, kesadaran bela negara juga menjadi modal sosial bangsa untuk membangun jati diri bangsa yang memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik sebagai suatu karakteristik sumber daya manusia unggul yang diperlukan di era revolusi industri 4.0. Menjadi bangsa yang maju, berkepribadian dan berkebudayaan yang sejajar negara yang lainnya. Di era milenial ini khususnya, generasi muda yang aktif di media sosial sudah banyak yang menyebarkan berita-berita baik untuk menyejukkan di media sosial. Di tengah maraknya ujaran kebencian dan kebohongan yang menyebar di mana-mana. Oleh karena itu, pelaksanaan PKBN bagi generasi milenial ini harus lebih ditimbangkan pada upaya peningkatan literasi digital. Literasi digital dilakukan tidak hanya meningkatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, namun kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memilih sikap, berpikir kritis, dan kreatif, serta inspirasi berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara. Peringatan literasi digital ini penting agar generasi milenial bisa memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, karena mereka lah yang akan terus melanjutkan estafet bela negara ini untuk terus mewujudkan kecintaan pada bangsa. Hadirin yang saya hormati, saat ini ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Yang paling urgen dalam melakukan bela negara adalah membela negara Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Hal ini dapat dilakukan di antara dengan jatuh, memakai masker, menjaga jarak aman, dan sabu. Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini dikatakan sebagai implementasi dari aksi bela negara. Selain itu, upaya bela negara juga dilakukan oleh para tenaga medis dalam menyelamatkan pasien COVID-19. Mereka tanpa kelam lelah, dengan penuh kesadaran dan ikhlasan berada di garda terdepan. Sebagai pembela negara, memperjuangkan kesembuhan setiap warga negara yang terpapar COVID-19. Walaupun nyawa sendiri taruhannya, begitu juga diantaranya pemulihan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi nasional merupakan malah yang sangat penting juga, dan pendidikan dan keakhiran serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara.
beri kontribusinya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemampuan dan daya upaya kita, lingkungan sekitar kita juga merupakan perilaku aksi bela negara. Mari kita gerakan di semua elemen bangsa untuk mewujudkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan persatuan, serta kesatuan kita dengan aksi nasional bela negara di berbagai bidang. Dengan semangat bela negara, melalui sinergi antara segenap elemen bangsa Indonesia, kita akan mampu mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, serta berlandaskan gotong royong. Perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya TNI dan Polri, bukan hanya tugas petinggi negara, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya sangat apresiasi atas pelaksanaan PPBN ini, karena di tengah kondisi pandemi tidak menyurutkan semangat untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk berbela negara. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara PPBN Mahadipati yang kedua Jawa Tengah tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti PPBN dengan baik. Semoga Allah selalu memberikan suatu keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.